semua, jadi perkenalkan namaku Syifa Nurgarliza dengan NIM 24105112001. Aku merupakan mahasiswi dari program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini aku akan melakukan wawancara kepada petani, yaitu tentang perbanyakan vegetatif tanaman. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Nurgarliza. Saya merupakan mahasiswi dari program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Bapak. Jadi maksud tujuan saya di sini untuk mewawancarai Bapak tentang perbanyakan vegetatif tanaman, Bapak. Ya. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianto. Oke. Saya memang praktisi atau pelaku kegiatan usaha perkembangan tanaman atau usaha perbanyakan tanaman secara vegetatif, khususnya alpukat dan durian. Oke. Saya latar belakangnya dulu SMA, SPP Banjarbaru. S1-nya di pertanian Upaya Banjarbaru juga. Untuk saat ini Bapak mulai menanam perbanyakan vegetatif ini sudah lama atau baru saja Bapak? Oke, terima kasih. Untuk kegiatan yang saya usahakan itu sekitar 8 tahun. Sudah berjalan 8 tahun. Untuk yang dominan tadi alpukat ya Bapak, sama durian. Sama durian. Kalau misalkan di sini Bapak perbanyakannya itu secara cangkok atau biji atau gimana gitu Bapak? Oke. Kalau Bapak sendiri. Perbanyakan yang saya lakukan di sini yaitu dengan teknik sambung pucuk. Atau grafting. Grafting. Itu untuk tanaman alpukat dan durian saja kah Bapak atau ada tanaman lain mungkin? Oke. Selama ini hanya 2 jenis itu aja. Awal mulanya nih Pak, kenapa Bapak bisa membudidayakan itu Pak, tanaman alpukat atau durian gitu? Makasih. Memang saya itu mulai kecil itu senang tanaman. Dasarnya di situ senang tanaman dulu. Kebetulan memang saya basicnya sekolah pertanian, tapi itu tidak artinya harus terjun ke pertanian. Sebenarnya tidak sengaja dulu kita juga korban dari digital, dari multimedia, tapi korban yang positif dulu dari YouTube. Jadi tahunya grafting itu dari YouTube. Ternyata dengan cara grafting itu bisa untuk dijadikan usaha. Sampai berjalan dengan sekarang ya Bapak ya? Alhamdulillah sampai berjalan dengan sekarang. Ulun mau tanya nih Pak, untuk jenis alpukat Bapak memakai varietas atau pakai varietas apa gitu Bapak? Oke, jadi betul varietasnya banyak. Untuk entres itu kita di sini banyak menggunakan varietas, salah satunya alligator, kemudian red Vietnam, terus ada juga Marcus atau kendil, terus Mickey ada juga, dan saya lupa masih banyak yang lain. Berarti nggak cuma satu varietas gitu ya Bapak ya? Berbagai macam. Kalau dari Bapak sendiri, waktu untuk grafting atau sambung pucuk itu waktunya yang tepat pada saat kapan Bapak? Betul, sebenarnya untuk waktu penyambungan itu kapan saja bisa, dengan catatan batang bawahnya harus kering. Batang bawah kering Bapak? Ya, artinya kita kerjakan di tempat yang teduh. Waktu ngerjain tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian entres yang kita dapat itu juga harus kering. Jangan indukan atau entres yang didapat itu dari indukan itu jangan diambil saat kondisi masih basah atau habis hujan atau pagi hari. Jadi nunggu kering dulu. Nunggu kering berarti Bapak ya. Berarti bisa pagi atau sore hari asal tidak terkena sinar matahari langsung. Betul. Bapak ya? Kapanpun bisa. Kapanpun bisa.
Biasanya kalau untuk sambung pucuk tuh umur berapa tahun Bapak? Kalau Atau untuk bulan sambung gitu? pucuk, untuk batang bawah seperti ini ya. Nah, ini batang bawahnya saya siapkan Iya. sudah Oh, seedling. Ini namanya seedling. Seed itu kan biji kan. Kalau Iya. seedling itu aja biji yang sudah tumbuh. Nah, Nggih. kalau ini sekitar kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Biasanya untuk batang bawah itu kalau kita misalnya menyemai 1000 biji, nah itu biasanya pertumbuhannya nggak merata. Tidak merata, ada yang 2 bulan sudah bisa kita lakukan penyambungan. Nah, seperti ini ada yang 2 bulan setengah baru bisa dilakukan penyambungan, bahkan yang 3 bulan, tergantung tinggi tanaman. Oke. Tergantung pertumbuhannya juga berarti Ya, Bapak ya. betul. Semakin baik, semakin cepat kita lakukan. Biasanya Bapak kalau misalkan ada tanaman yang sudah mulai mati gitu Bapak, itu biasanya Bapak apain? Langsung Maksudnya dibuang kah? yang di pembibitan. Di pembibitan. Misalnya di pembibitan yang mati ya kita singkirkan. Biasanya mati itu kemungkinan kena jamur. Kena jamur. Jamur apa itu Bapak? Oke. Biasanya kalau untuk jamur itu jamur apa Bapak yang Nah, menyebabkan kalau saya kematian? nama jenis jamurnya tidak tahu, cuma untuk penanganannya, pengendaliannya ada obatnya. Kita pakai antrakol. Antrakol. Cukup pakai antrakol, kita dengan dosis tertentu kita oleskan. Itu biasanya dioleskan pada yang di batang, nah ini seperti ini ya. Nah, ini di batang. Ini kita oleskan. Nah, tapi kalau untuk pengendalian kita semprotkan. Oh, disemprotkan Iya, berarti oke. bisa dioles, bisa disemprot ya Bapak? betul. Nggih. Kalau setelah sambung pucuk itu Bapak, perawatannya apa aja Bapak? Seperti yang ada di sini. Nah, ini sambung pucuk yang sudah siap. Nah, jadi pas banget. Jadi pas banget ke sini. Jadi pas ini ada yang sudah jadi. Nah, ini usianya kurang lebih 2 minggu. Jadi setelah sambung pucuk itu kita tempatkan di tempat yang sejuk. Nah, ini contoh seperti boleh di bawah paranet yang tebal ya, paranetnya jangan yang tipis. Boleh di bawah pohon seperti ini. Ya, yang penting nggak terkena terik matahari langsung. Nah, ini hasilnya. Ini sudah 2 minggu. Kita buka ya. Nah, ini apa cirinya? Tumbuh kan? Iya, Nah, ini sambungannya. Nah, iya. terus ini apa namanya di sini? Paham kan? Nih. Batangnya Bapak. Nah, enggak, yang ini. Tunas. Nah, ini tunas batang bawah atau wiwilan, SPMA kan? wiwilan. Ya, Iya. wiwilan. Nah, kita buang ini. Nah, supaya nutrisinya naik ke sini. Berfokus pada tanaman baru berarti Iya, Bapak ya? tanaman karena yang jadi tujuan kan ini, entres. Nah, gitu. Pas banget nih. Berarti pada tanaman lama ini wiwilannya dibuang ya Oh Bapak? iya, wajib karena kita tujuan di sini. Tujuannya Nah, pada tunas baru untuk menumbuhkan. Iya. Nah, ini nunggu kalau yang sudah tunas kita buka ya. Nah, ini sudah boleh dibuka. Nah, seperti ini contoh. Nah, ini sudah pecah. Tunasnya sudah pecah, boleh kita buka. Terus wiwilan kita buang juga, bersihkan. Nah, Supaya nutrisinya berfokus pada tanaman baru iya, berarti Bapak? bukan supaya nutrisi fokus kepada bukan tanaman baru, kepada ini entres. Oh, entres. Entres. Karena yang kita kehendakkan yang ini kan nanti. Oh, yang baru itu ya Bapak Bukan yang di bawah ini, yang kita kehendaki yang ini. Untuk batang atas ini, atas sambungan di atas harus kita pelihara. Biasanya kalau udah disambung kayak gini Pak, ada nggak hama yang nyerang gitu selain jamur tadi Bapak? Yang Oh ya, menyebabkan- kalau untuk insekta atau hama itu jarang, paling belalang, tapi belalang. tidak jadi masalah. Tapi yang paling bahaya itu jamur. Nah, ini pasti ada di sini yang kena jamur. Nah, Iya. nanti. Udah resiko, sudah terbiasa. Karena ini oke nih. Ini batang bawahnya terkena jamur. Nah, jadi kita potong. Nah, ini gitu. Jadi kendalanya cuma jamur. Jadi harus sering kita lakukan pemeliharaan atau pengendalian. Kalau misalkan ini Bapak, sebelum penanaman ini kan dari biji Bapak. Nah itu tuh ada perlakuan khusus ke Bapak untuk bijinya? Betul sekali. Jadi
Nah, jadi nggak usah rahasia-rahasiaan. Jadi bijinya harus kita rendam dulu. Direndam. Biji yang kita dapat entah dari mana dapatnya, dari Buah toko buah atau dari pedagang-pedagang es. Setelah didapat, lalu kita bersihkan dengan air yang bersih. Sampai bersih baru kita rendam Diberi perlakuan pakai larutan antrakol. supaya nggak ini kah Bapak? Supaya nggak busuk gitu kah Bapak? Jadi jamur itu dia senang menyerang biji. Biji alpukat itu paling senang diserang jamur. Nah, dia bisa hidup subur dengan memakan biji alpukat ini. Nanti contohnya ada. Oh iya, nanti berarti tidak semua kemungkinan berhasil ya Bapak untuk penanaman ini? Iya betul. Kesalahan mesti ada, kegagalan mesti ada. Kalau misalnya 1000 batang, 100 itu pasti. Walaupun yang sudah senior, nah itu. Oke, jadi yang misalnya 100, bisa 1000 biji, akhirnya jadi batang, 1000 batang itu kemungkinan untuk hidup 1000 itu belum pernah ada. Pasti nanti kendalanya ada. Paling enggak 0,5% atau 10%-nya itu terkena jamur. Salah satunya faktor penyebab kematiannya berarti Bapak ya? Iya, itu jamur. Penyebab kegagalannya. Iya. Kalau dari Bapak sendiri nih, dari perbanyakan tanaman ini, misalkan kayak cangkok, sambung, dan lain-lain itu menurut Bapak yang paling mudah dilakukan bagi pemula gitu Bapak? Oh ya, paling mudah ya ini grafting sambung pucuk. Grafting sambung pucuk. Nanti kita praktekkan caranya gitu. Paling mudah itu. Kalau dari kendala sendiri Bapak, dari Bapak sendiri saat melakukan sambung pucuk ini apa Bapak? Kayaknya nggak ada kendala lah. Tidak ada kendala kalau itu sudah diatur. Biasanya kalau sebelum kita melakukan sambung pucuk itu kita siapkan dulu batang bawahnya. Batang bawahnya kita siapkan di tempat yang naung, teduh, kalau terus tidak terkena hujan dulu. Jadi sewaktu-waktu kita melakukan penyambungan itu aman, nggak terkena hujan. Berarti diisolasi gitu ya Bapak? Ya, diisolasi dulu, dipilih dulu ke tempat yang aman. Kalau Bapak menyarankan pemula pakai perbanyakan vegetatif apa Bapak? Iya, memang kalau paling mudah tetap, walaupun pemula ataupun yang sudah senior pun tetap grafting sambung pucuk. Paling gampang. Paling mudah. Kalau untuk okulasi susah. Dengan sistem tempel mata itu susah. Betul. Hampir tidak dilakukan ya teman-teman pelaku usaha untuk vegetatif alpukat itu rata-rata pakai grafting atau sambung pucuk. Kalau untuk hasilnya sendiri Bapak kan ini nanti tumbuh besar berbuah gitu Bapak, itu lebih dominan seperti sama induknya atau nanti bagaimana gitu Bapak? Iya, makanya dengan grafting sambung pucuk ini nanti kan kita harapkan sesuai dengan pohon induk. Tentu pohon induknya ciri-cirinya contoh seperti ini ya. Ini entresnya atau pucuknya ini dari jenis varietas red Vietnam. Itu karakternya dia mudah berbunga atau berbuah, dan dia adapter, artinya adapter itu mudah menyesuaikan dengan lingkungan baru. Iya. Sewaktu bibit ditanam. Jadi yang penting jangan ditanam di air gitu ya. Iya. Berarti kita sebelum melakukan perbanyakan vegetatif sambung pucuk ini harus memilih varietas yang baik ya Bapak supaya tanamannya baik. Sebenarnya varietas baik itu kita banyak di daerah sini pun banyak, lokal sini banyak. Yang penting contohnya ciri-ciri untuk indukan ya. Untuk yang tanaman induk yang bagus sudah diambil entresnya, cirinya tanaman itu berbuah lebat atau banyak, terus buahnya itu besar, kemudian bijinya sedang atau kecil. Jangan nanti bijinya besar, buahnya besar, tapi bijinya besar ya, percuma, karena kita yang diambil alpukat itu kan daging buahnya. Iya betul. Gitu, jadi kemudian dari rasanya itu enak. Biasanya seperti itu. Itu dari pupuk pasti mempengaruhi juga kan Bapak? Oh ya betul, sama dengan manusia, sama dengan bayi. Bayi yang air susunya
minum susunya bagus, tentu beda yang tidak pernah minum susu gitu Iya, kan. betul. Pertumbuhan sama ini, kalau dia perawatannya bagus, pupuknya cukup, maka dia akan memberikan hal yang terbaik buat kita. Ya. Kalau untuk Bapak sendiri di sini menggunakan media tanam apa Bapak? Dan pupuk-pupuk apa yang Bapak gunakan Oh. biasanya? Kalau macam-macam ya, jadi setiap pelaku usaha itu macam-macam. Untuk karena kita nih bibit ya, jual bibit, biasanya itu campurannya tanah ya, Sana. tanah, campurannya tanah, sekam padi mentah, Iya. terus pupuk kandang sedikit. Sama pupuk kandang. Iya, Berarti pupuk kandang itu sekam- boleh, biasanya memakai pupuk kandang kambing. Oh, kambing. Iya. Iya. Kalau pupuk lain Bapak seperti NPK atau urea gitu? Oh Bapak boleh, itu pakai? pupuk untuk kimianya, untuk pupuk dasarnya biasanya pakai TSP. Bapak Untuk pakai pupuk TSP. dasar nggih. Boleh dicampurkan, boleh. Kalau untuk pupuknya itu diberikan pada saat umur berapa Bapak? Jadi macam-macam perlakuan itu ya, tiap orang lain-lain gayanya. Oh, gitu. Ada yang diberikan saat pengisian polybag, pengisian media tanam. Nah, itu pupuk dasarnya biasanya TSP itu dikasih di dalam. Baru nanti setelah penuh media tanamnya di polybag, baru nanti ditancapkan bijinya, Iya. disemai gitu. Mungkin bisa kita praktik Bapak tentang sambung pucuk ini. Oh bisa? Iya. Oke.
ciri-cirinya wiwilan tumbuh sudah. Nah, ini wiwilannya tumbuh panjang sudah kurang lebih 1 cm. Nah, tuh. Ini harusnya kamu dibuang wiwilan ini. Ada pemeliharaan. Nah, jadi nggak tumbuh kan? Karena makanannya, nutrisinya lari ke sini, ya kan? Akhirnya dia nggak tumbuh kan? Nah, kita buang. Ini sudah dia masuk ke dalam. Sampai nanti busuk ya Bapak ya? Iya, percuma seperti ini. Lebih kita singkirkan, kita musnahkan. Nah, jadi itu tadi hasil wawancara kepada Bapak Sugianto tentang tata cara perbanyakan tanaman secara vegetatif, terkhususnya pada tanaman alpukat. Nah, mungkin ilmu yang diberikan oleh Bapak Sugianto tadi dapat memberikan kita manfaat untuk kedepannya. Mungkin ini saja video wawancara saya. Sekian, terima kasih.